yang terjadi di elit politik nasional itu tidak seperti, sama sekali tidak seperti yang Anda baca di koran atau Anda dengarkan di televisi, gitu ya. Satu. Nomor dua, apakah presiden berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Akan semakin tidak. Ya. Terus siapakah yang berkuasa? Gitu. Yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Jadi mereka membutuhkan ketidakpastian dari pelaku-pelaku di panggung ini, diadu domba sedemikian rupa. Nah, siapakah yang madu domba? Yang madu domba ini sudah juga sedang bertarung di antara mereka. Jadi nanti ada skala global internasionalnya, terus nanti ada tajallinya yang agak regional nasional, gitu ya. Nah, mereka ini pokoknya kalau ndak Yahudi Timur ya Cina Barat, kan gitu. Kira seperti itu. Nanti timelinenya adalah 5 tahun kemudian 10 tahun ini kita mengalami pertaruhan. Indonesia akan dimik-dimik kembali bangkit menggeliat atau akan hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total tahun 2024. Nah, siapakah mereka ini? Pasti adalah konstelasi para pemilik modal, baik di tingkat internasional maupun regional dan nasional. Nah, itu lapisan-lapisan ini juga bertarung satu sama lain, tapi yang pasti ada rasnya mereka. Yang paling bermain adalah orang-orang yang sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-13, tetapi sampai hari ini mereka berposisi masih tamu secara kultural di Indonesia. Lagi engko jajal diskusi ning warung-warung, kok isih dayoh ya maksudnya piye gitu ya. Jadi ada orang yang sudah kerja dan kaya raya di sini, tapi dalam hatinya masyarakat Indonesia mereka masih tamu, jadi belum pantas jadi gubernur sebenarnya. Lu kok ngguyu gitu? Misalnya, padahal dialah yang nanti akan diangkat untuk sampai ke puncak oleh konspirasi itu. Karena nanti yang diciptakan adalah sistem-sistem yang menguntungkan roti dan keranjang-keranjang mereka bekerja sama dengan konstelasi internasional. Nah, jadi saya ingin memperingatkan kue isih dayoh, kue aja banget-banget lemu pecicilan, ya. Iki Indonesia iki aja rumangsamu ming kaya sing kok sangka. Ono liya-liyane loh di Indonesia ini. Bangsa Indonesia itu banyak. Dan ada segmen-segmen, ada level-level, ada kesatria-kesatria, ada kader-kader, ada bermacam-macam dari bangsa Indonesia ini yang juga akan menjadi faktor dari berubahnya Indonesia. Jadi jangan dipikir Indonesia akan berlangsung persis seperti yang kalian skenariokan. Ada macam-macam. Bukan hanya manusianya macam-macam, bukan hanya anak mudanya bermacam-macam. Ada arus yang menuju masa silam dan kematian, dan ada arus yang sedang bangkit pelan-pelan menjadi manusia kader Nusantara yang baru, yang semakin banyak jumlahnya di mana-mana, dan usia mereka 10 tahun lagi adalah usia pemimpin di tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Maksudku kue iki pemimpin yang berikutnya, ini loh. Jadi siap-siap mulai saiki, ini ya. Oke. Muhtasib wis ben kursus dhewe kono. Tuh. Karena dia punya kesibukan sendiri yang sifatnya kosmis, ya, dia kosmis. Pokoknya dia hubungannya sama Tuhan, konflik tiap hari sama Tuhan. Dia karepmu kowe iki, gitu. Itu urusan, itu kan salah satu hiasan Indonesia sehingga disukai para malaikat karena ada kaumul muhtasibin, gitu kan. Oke. Oke ya, jadi singkat kata begini. Anda jangan benci Jokowi, jangan benci Mega, jangan benci siapapun yang seakan-akan sedang berkuasa. Anda harus merasa kasihan kepada mereka. Dan doakanlah Jokowi yang terus-menerus mendapat tekanan. Anda tahu kan kalau SBY itu kan selalu ragu. Kalau yang sekarang ini tidak ngerti apa yang diragukan atau apa yang ditegasi. Itu. Masih lumayan kalau dulu kan masih ragu terhadap sesuatu.